Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa suluh yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan bukan hanya sekedar bulan di mana kita menahan lapar dan dahaga. Tetapi bulan Ramadan juga sejatinya adalah bulan di mana kita melakukan reset emosional, yaitu menata kembali, mengupgrade kembali hati kita yang barangkali selama ini dipenuhi dengan rasa amarah, dengan kegelisahan dan iri hati serta dengki yang memuncak. Dalam kehidupan modern, kerap kita mendapati orang-orang yang mengalami tekanan hebat di dalam hidupnya, di mana ada pekerjaan masalah yang menumpuk, yaitu masalah pekerjaan, keluarga, atau persoalan-persoalan lainnya yang kerap membuat hati kita ini menjadi sempit dan emosi mudah meledak. Pemirsa suluh yang berbahagia, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita berpuasa agar manusia belajar mengendalikan dirinya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pemirsa suluh yang berbahagia, ayat ini amat sangat terang benderang menjelaskan kepada kita bahwa esensi dan tujuan utama berpuasa adalah untuk mencapai ketakwaan, yaitu kemampuan mengendalikan diri, menjaga hati, dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang senantiasa mampu mengendalikan dirinya dan merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka biasanya emosi seseorang itu akan menjadi lebih stabil dan hatinya akan menjadi lebih tenang. Pemirsa suluh yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita bahwa kekuatan seorang manusia bukanlah terletak pada fisiknya, tetapi pada kemampuan mengendalikan emosinya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda yang artinya, bukanlah orang kuat di antara kamu itu yang pandai bergulat, tetapi orang kuat adalah mereka yang mampu menahan dirinya ketika marah. Sidang jemaah suluh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya puasa adalah melatih kita untuk menahan amarah. Ketika kita lapar dan haus, sebenarnya emosi sangat mudah tersulut, namun puasa mengajarkan kita untuk bersabar. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan bahwa jika ada orang yang memancing kemarahan, maka orang yang berpuasa hendaknya mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jemaah suluh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan juga mengajarkan kita untuk menenangkan hati melalui zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini jemaah yang bahagia, Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Ala bidzikrillah tatma'innal qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram.
Di bulan Ramadan ini tentu kita kerap mendapati orang-orang yang punya semangat tinggi untuk membaca Al-Quran, melaksanakan salawat tarawih, berzikir dan berdoa. Tentunya semua itu tiada lain adalah terapi spiritual yang membersihkan hati dari kegelisahan. Para ulama tasawuf sering mengibaratkan hati manusia seperti cermin. Jika cermin itu tertutup oleh debu dan kotoran, maka ia tidak lagi mampu memantulkan cahaya kebenaran. Ramadan adalah proses pembersihan cermin itu agar hati kita menjadi jernih kembali. Sidang jamaah suluh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah Aceh, kita mengenal banyak ulama sufi yang menekankan pentingnya membersihkan hati. Salah satu di antaranya adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili, seorang ulama besar pada abad ke-17 yang dikenal sebagai ulama tasawuf dan mufassir. Dikisahkan bahwa suatu hari seorang murid datang kepada Syekh Abdul Rauf dan mengeluhkan bahwa ia sering merasa gelisah, gundah, mudah marah, dan hatinya tidak tenang. Murid itu bertanya, "Wahai guru, bagaimana cara membersihkan hati agar hidup ini menjadi tenang?" Syekh Abdul Rauf kemudian menjawab dengan sederhana, "Jika engkau ingin hatimu tenang, maka kurangi marahmu, perbanyak zikir kepada Allah, dan maafkan kesalahan manusia. Karena hati yang dipenuhi dendam, kesumat, tidak akan pernah merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala." Tentu nasihat ini jika kita renungkan lebih dalam maknanya, banyak manusia yang hidupnya tidak tenang, bukan karena dia tidak memiliki harta benda, bahkan dia memiliki jabatan yang tinggi, tetapi karena hatinya dipenuhi oleh amarah dan dendam. Ramadan tentu saja mengajarkan kita untuk memaafkan, meredakan emosi, dan membersihkan hati. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Dalam surah Al-Imran ayat 134, Allah berfirman, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jemaah suluh yang berbahagia, ini menunjukkan bahwa kemampuan memaafkan adalah salah satu tanda kemuliaan akhlak seorang mukmin. Karena itu jemaah yang bahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin di bulan Ramadan ini kita membersihkan emosi negatif di dalam jiwa dan hati kita. Tentu saja Ramadan ingin menumbuhkan empati sosial ketika kita merasa lapar dan haus sepanjang hari. Kita mulai memahami bagaimana rasa hidup dalam kekurangan. Disinilah lahir kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sidang suluh yang berbahagia, oleh karena itu, mari kita jadikan Ramadan kali ini sebagai momentum untuk melakukan reset dalam kehidupan kita. Jika selama ini kita mudah marah, mari kita belajar bersabar. Jika selama ini hati kita dipenuhi dengan kegelisahan, mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika selama ini kita menyimpan dendam, mari kita belajar memaafkan. Semoga setelah Ramadan berakhir nantinya, kita menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih sabar, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tanda bahwa puasa kita benar-benar berhasil membersihkan hati dan jiwa kita. Semoga Allah
menerima amal ibadah kita semua, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.